Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jurnal proyek UAS kami. Kami beranggotakan Nashwa Terbuka, Apriska Ananda, saya Dwi Ningsi, dan satunya Aldo, Jonathan Aldo. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Judul penelitian kami yaitu Analisis Decision Tree dan Akurasi Bencana Banjir menggunakan aplikasi RapidMiner. Baik, kita mulai ke abstraksinya dulu. Bencana banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota-kota seperti Banjarnegara, Boyolali, dan Karanganyar. Banjir memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman dan analisis yang tepat mengenai faktor-faktor penyebab banjir sangat penting untuk upaya mitigasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan algoritma decision tree untuk menganalisis data meteorologi yang mencakup suhu, kecepatan angin, kelembapan, dan curah hujan dari berbagai kota di Indonesia. Data tersebut mencakup kondisi temperatur normal hingga panas, kecepatan angin sedikit tenang hingga sedikit hembusan angin, kelembapan tinggi hingga sedang, dan curah hujan ekstrim hingga sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap banjir dan meningkatkan kesiagapan dalam menghadapi bencana banjir untuk selanjutnya. Dengan memahami pola dan faktor penyebab banjir, diharapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana ini. Selanjutnya, pendahuluan. Banjir merupakan bencana yang sering dijumpai. Penyebab terjadinya banjir umumnya terdapat peningkatan volume air di bantaran sungai. Faktor-faktor yang mempengaruhi banjir diantaranya faktor alam dan faktor manusia. Hal yang dipengaruhi oleh faktor manusia yaitu seperti membuang sampah sembarangan, baik itu di jalan maupun di sungai, mendirikan bangunan di lingkungan hijau, dan lain-lain. Pengaruh banjir dan faktor alam, salah satunya ialah intensitas curah hujan yang tinggi. Dampak bencana ini sangat signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman dan analisis yang akurat mengenai faktor-faktor penyebab banjir sangat penting untuk upaya mitigasi dan penanggulangan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir di berbagai kota, serta untuk mengembangkan model prediksi yang dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana banjir. Dengan memahami pola dan faktor penyebab banjir, diharapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian, di mana ini kami ada pengumpulan data, analisis pohon keputusan dengan RapidMiner, menganalisis akurasi dengan RapidMiner, menemukan hasil, dan menyusun laporan. Untuk hasil dan pembahasan, sebelumnya kita kan menginput dataset ke dalam RapidMiner. Kemudian kita menganalisis pohon keputusan yang dihasilkan. Kemudian ada hasil decision tree akan kami tampilkan pada layar. Kemudian yang terakhir ada hasil akurasi. Untuk hasil decision tree sendiri mendapatkan kelembapan tinggi menunjukkan hasil curah hujan yang ekstrim. Kemudian jika kelembapan sedang pada kota Bangkalan, hasil curah hujan menunjukkan ekstrim. Kemudian dan yang terakhir, jika kelembapan sedang pada kota Bondowoso, Pasuruan, dan Situbondo, menunjukkan hasil curah hujan yang menunjukkan sangat tinggi. Untuk hasil akurasi sendiri terlihat yaitu mendapatkan 91,67%.
Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah dilakukan analisis dengan pohon keputusan dengan aplikasi Rapid Manner dengan metode Decision Tree, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, setelah peneliti menginputkan kota, temperatur, kecepatan, angin, dan kelembapan, maka diperoleh nilai akurasi sebesar 91,67%. Akurasi ini menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki kinerja yang baik dalam melakukan analisis akurasi curah hujan. Yang kedua, penguji akurasi menunjukkan bahwa semakin banyak data, maka tingkat akurasi akan semakin tinggi. Saran diharapkan penelitian selanjutnya bisa menambah atribut lain agar bisa meningkatkan akurasi yang diperoleh. Yang kedua, melakukan studi kasus ke tiap-tiap lokasi agar lebih real data yang digunakan tanpa adanya penipuan. Untuk selanjutnya, mengembangkan peneliti dengan menggunakan algoritma yang lain seperti net bias, algoritma SVM, ataupun clustering agar lebih baik lagi. Demikian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon